俺、卵が好きだ。俺、めちゃくちゃ卵が好きだ。Senangnya hatiku turun panas demamku. Kini aku bermain dengan dia. Anime ini diawali dengan memperlihatkan seorang remaja cowok yang bernama Mojizu Oji. Saat itu Mojizu melerai perkelahian ayahnya. Tapi mereka bukan berkelahi beneran ya, hanya sebatas bercanda aja gitu. Mojizu tinggal di pusat perbelanjaan di sebuah kota. Ia juga mempunyai toko mochi milik orang tuanya. Di sini kita diperkenalkan lagi dengan seorang remaja cewek yang bernama Tamako Kitashirakawa. Nah, jadi Mojizu dan Tamako adalah sama-sama anak dari pembuat mochi. Bahkan toko mereka berdua berseberangan gitu. Kemudian ceritanya flashback, yang dimana Tamako dan Mojizu sudah bersama sejak dari lahir. Mereka main bersama. Namun suatu ketika, ibu Tamako meninggal dunia. Tamako sangat bersedih pada saat itu. Karena itu, Mojizu mengajak Tamako main teleponan kaleng untuk menghiburnya. Bahkan sampai saat ini mereka berdua masih menggunakan telepon kaleng itu. Dan ternyata secara diam-diam Mojizu jatuh cinta sama teman masa kecilnya ini. Iyo, Mochizo. Dozo. Itulah sedikit flashback cerita Mojizu dan Tamako. Jadi ini adalah ayah Tamako dan Mojizu. Besoknya di sekolah, Tamako dengan teman-temannya sedang latihan. Seno. Saat mereka hendak istirahat, datang teman Tamako yang lainnya bernama Kana. Stop. Di situ Kana mengajak teman-temannya untuk mengikuti festival marching Usagiyama. Teman Tamako yang bernama Midori agak keberatan dengan ajakan itu. Begitu pula dengan Tamako. Namun Kana memotivasi teman-temannya. Ia mengatakan bahwa hanya di masa-masa sekarang kita bisa mengikuti kompetisi festival. Kana ingin membuat kenangan bersama teman-temannya untuk dikenang di kemudian hari nanti. Karena hal tersebut, akhirnya semua teman-temannya pun setuju. Seno. Scene berganti kepada Mojizu yang sedang berada di klub film bersama teman-temannya. Saat dia sedang melihat video yang mereka buat, tiba-tiba Mojizu mengganti video dengan video Tamako. Kemudian salah satu teman Mojizu melihat brosur dan menanyakannya. Mojizu menjawab bahwa itu adalah brosur universitas. Jadi Mojizu berniat untuk kuliah di Tokyo karena ia mau masuk jurusan perfilman. Setelah itu, Tamako pulang dari sekolah dan seperti biasa ia menyapa kenalannya sesama pedagang. Begitu pula dengan Mojizu. Saat Mojizu sampai di tokonya, terlihat ayah Mojizu membuang muka kepada Mojizu. Dan ternyata ibunya menjelaskan ayah Mojizu masih belum setuju dengan niat Mojizu yang hendak kuliah di Tokyo. Tapi tenang aja, nanti ayahmu pasti akan mengerti, sahut ibunya. Ibu Mojizu juga menyarankan untuk memberitahu kabar itu kepada Tamako. Sebenarnya Mojizu juga berniat mengasih tahu Tamako, tapi ia masih ragu-ragu, bahkan sampai tertidur. Setelah terbangun, Mojizu langsung melempar telepon kalengnya ke kamar Tamako. Awalnya, Mojizu akan berniat memberitahu tentang ia yang akan kuliah di Tokyo. Kemudian ia akan menyatakan perasaannya kepada Tamako jika Tamako berhasil menangkap telepon kaleng itu. キャッチした。100回に1回くらいしかできないのに。タマコ、お姉ちゃんじゃないよ。もっち、私あんこ。 Namun yang menangkap telepon kaleng itu ialah adik Tamako. Alhasil Mojizu gagal memberitahu Tamako. Walaupun malam ini gagal, pokoknya Mojizu berniat besok pasti akan memberitahu Tamako serta akan menyatakan perasaannya. Besoknya di sekolah,
Mojizu akan menemui Tamako, tapi ia malah diganggu oleh teman-temannya. Di dalam kelas, Mojizu terus-terusan memandangi Tamako. Midori yang melihat hal tersebut, ia menjadi curiga. Di WC, Midori yang sedang menunggu Tamako, tiba-tiba secara kebetulan bertemu dengan Mojizu yang keluar dari WC cowok. Di situ Midori menanyakan, kenapa Mojizu selalu memandangi Tamako setiap saat. Mojizu menjawab, ada sesuatu yang hendak ia ingin katakan kepada Tamako tentang ia yang akan kuliah di Tokyo. Tapi Mojizu masih ragu-ragu. Karena Midori yang terus menanyakan kapan akan memberitahu Tamako, akhirnya Mojizu keceplosan ngomong. Setelah itu, keluarlah Tamako. Midori langsung mengatakan bahwa Mojizu akan mengatakan sesuatu kepadanya. Karena itu, Tamako pun mengajak Mojizu untuk pulang bersama dan mengatakannya pas pulang nanti. Setelah latihan, Tamako menemui Mojizu untuk pulang bersama. Kemudian Tamako menanyakan apa yang ingin Mojizu katakan kepadanya. Tapi ketika Mojizu hendak mengatakan, Tamako malah teralihkan oleh batu yang mirip mochi serta membahas tentang mochi. Lalu Mojizu pergi ke batu loncatan, begitu pula dengan Tamako yang mengikutinya. Karena Tamako ini cewek yang polos dan sejak dari kecil sudah diperkenalkan mochi oleh orang tuanya, jadi semua obrolannya hanya tentang mochi. Saat hendak kembali, Tamako hampir saja terjatuh. Tamako! Tapi untungnya tangan Tamako diraih oleh Mojizu. Anehnya, Mojizu tidak melepaskan genggaman tangannya. Akhirnya Mojizu mengatakan bahwa ia akan kuliah di Tokyo di jurusan perfilman, serta menyatakan perasaannya kepada Tamako. Ore sa, Tokyo no daigaku ni ikun da. Da kara, sono mae ni jibun no kimochi o chanto itte okitaiって. Ore, Tamako ga suki da. Ore, mechakucha Tamako ga suki da. Tamako yang mendengar itu, ia pun kaget. Tamako! Tidak seperti yang diharapkan Mojizu. Tamako hanya meminta terima kasih, kemudian pergi dari situ dalam keadaan basah kuyup. Ia berlari pulang ke rumah. Tamako kebingungan tentang apa yang dikatakan Mojizu tadi. Ia juga nggak tahu mau jawab apa. Bahkan Tamako mengabaikan orang-orang yang menyapanya. Malamnya, Tamako jadi melamun memikirkan kejadian tadi siang. Sampai-sampai ia lupa masakannya telah gosong. Di saat ayah dan kakek Tamako membicarakan mochi, Tamako malah mengganti nama mochi menjadi Mojizu. Sampai membuat ayah dan kakeknya heran. 明日吉田さんとこから受けた餅が100あるから。餅像100個ね。何言ってんだこの野郎。やっちまったー。 Besoknya seperti biasa, Tamako membantu membuat mochi. Dan seperti malam tadi, semua kata-kata mochi diganti jadi nama Mojizu oleh Tamako. Akhirnya Tamako sadar setelah dikasih tahu kakeknya. Karena malu, Tamako pun beralasan bahwa ia masih demam. Di sekolah, Tamako dan teman-temannya sedang latihan karena mereka mau mengikuti kompetisi festival. Tapi hanya Tamako yang susah menangkap tongkat batonnya. Saat mau masuk kelas, Tamako malah salting melihat Mojizu. Bahkan mereka berdua sama-sama canggung saat belajar. Midori yang melihat hal tersebut menanyakan kepada Tamako apa terjadi sesuatu kemarin, sautnya. Namun Tamako menjawab bahwa tidak terjadi apa-apa kemarin. Teman-teman Tamako juga heran karena di bekal Tamako nggak ada mochi. Tidak seperti biasanya,
Tamako selalu membawa mochi di bekalnya. Lalu Tamako mengatakan bahwa waktu kecil ia benci dengan mochi karena selalu diledekin oleh Mojizu mirip mochi. Dan di saat Tamako bersedih, Mochi bicara kepadanya, walaupun itu suara ayahnya. Itulah mengapa Tamako menyukai Mochi. Di dalam kelas, Tamako mengingat masa kecil, yang dimana dulunya ia mengadu kepada ibunya tentang ia yang selalu diledekin oleh Mojizu. Ibu Tamako membujuk dengan mengatakan, itu karena kamu yang kawai, makanya digangguin oleh Mojizu. Mojizu pasti suka sama kamu, sahut ibunya. Dan ternyata benar apa yang dikatakan almarhum ibunya. Seperti biasa, Tamako disapa oleh kenalan sesama pedagang, dan ia menjadi ceria lagi. Tapi malah bertemu dengan Mojizu, yang membuatnya malah jadi canggung lagi. Di situ Mojizu menawarkan makanan. Tamako pun memberanikan diri agar ia tidak canggung lagi kepada Mojizu. Tapi Tamako malah salting gitu saat berada di dekat Mojizu. Begitu pula saat tidak sengaja bertemu di pemandian. Tamako! よお地蔵、私は元気だ。じゃあな。 Besoknya, Tamako terbangun dan disapa oleh orang-orang. おはよう。今日は晴れる。おはよう。たまちゃんおはよう。おはよ Namun tidak seperti biasanya, yang dimana setiap pagi ia selalu disapa oleh Mojizu, berbeda dengan sekarang. Midori yang melihat itu mengajak Tamako duduk. Akhirnya Tamako curhat bahwa saat ia dan Mojizu pulang bersama, Mojizu mengatakan bahwa ia akan kuliah di Tokyo, serta ia juga menyatakan perasaan suka kepadanya. Namun pada saat itu Tamako lari dan tidak menjawab apapun karena ia tidak tahu mau menjawab apa. Ia selalu bersama sejak lahir. Tapi belakangan ini jendela kamarnya selalu tertutup. Karena melihat sikap Tamako yang canggung, seolah-olah kayak menghindar dari Mojizu. Mojizu menjadi galau. Ketika pulang, Mojizu mendapati di depan rumah Tamako ada ambulan. Rupanya kakek Tamako tersedak mochi dan harus dilarikan ke rumah sakit. う。お地蔵。俺もです。大丈夫だから後ろからタクシーで来てよ。わかった。 Dan untungnya kakek Tamako nggak kenapa-kenapa. 父ちゃん生きてんじゃねえか。勝手に殺すんじゃねえよ。 Setelah itu, ayah Tamako bicara kepada Mojizu tentang ia yang kuliah di Tokyo. Ia tahu itu karena ayahnya sendiri yang bilang di saat mabuk, dan agak sedih karena putra satu-satunya akan pergi ke Tokyo. Namun bagi ayah Tamako itu adalah keputusan terbaik. Kemudian semuanya pulang. Sekarang hanya tinggal Tamako dan Mojizu. Di situ, Mojizu meminta maaf tentang kejadian di sungai, serta Mojizu menyuruh untuk melupakan kata-katanya waktu itu, agar kita bisa kembali seperti dulu lagi, sahut Mojizu. Tapi Tamako yang mendengar itu, ia pun menjadi galau. Besoknya seperti biasa, Tamako dan teman-teman sedang latihan. Tapi hanya Tamako sendiri masih belum bisa menangkap tongkat itu, padahal kompetisinya sebentar lagi. Karena sekarang Tamako lagi butuh saran, akhirnya ia curhat kepada teman-temannya tentang ia dan Mojizu. Namun Tamako jadi bersedih karena Mojizu yang menyuruhnya untuk melupakan, karena sebenarnya Tamako juga menyukai Mojizu. Karena itu, akhirnya teman-teman Tamako membantunya, tapi gagal. Kana juga merebut HP Tamako untuk mengirim pesan kepada Mojizu, tapi nggak jadi karena Tamako ingin mengatakan secara langsung. Malamnya, Tamako mendengarkan lagu yang dibuat ayahnya ketika bucin dulu. Dan ternyata,
Setelah ending lagu itu, ibu Tamako juga membuat lagu untuk ayahnya. Tamako yang mendengar itu, akhirnya ia sadar begitu tulus ibunya mencintai ayahnya. Besoknya, Tamako mengatakan kepada Midori bahwa ia sangat yakin bisa mengikuti kompetisi. Dan tentu saja kompetisinya hari ini. Di festival itu, Tamako dan teman-teman menampilkan hasil latihannya selama ini. Begitu pula dengan Tamako yang akhirnya bisa menangkap tongkat baton itu. Malamnya, teman Tamako memberitahu bahwa besok libur sekolah karena ada suatu kendala. Ia juga menyuruh Tamako untuk memberitahu Mojizu tentang hal itu. Tapi, Tamako tidak mengabari Mojizu. Ia malah meminta telepon kaleng kepada ibu Mojizu tanpa sepengetahuan Mojizu. Ternyata, Tamako sengaja tidak mengabari Mojizu bahwa hari ini libur. Ia bermaksud agar Mojizu datang ke sekolah dan bisa bicara empat mata dengan Mojizu melalui telepon kaleng. Namun nyatanya Mojizu nggak kunjung-kunjung datang. Di situ datanglah Midori. Midori mengatakan bahwa ia melihat Mojizu pergi ke Tokyo barusan. Karena itu, Tamako langsung berlari menyusul Mojizu. Sesampai di stasiun, ia mencari ke sana kemari. Sampai akhirnya menemukan Mojizu yang hendak naik kereta. Mojizu! Tamako! Tamako menanyakan kenapa Mojizu pergi ke Tokyo meninggalkannya. Padahal kita selalu bersama sejak kecil. Dan juga, aku masih belum menjawab perasaanmu, sahut Tamako. Lalu Tamako melempar telepon kaleng itu. Kemudian Mojizu melempar satu ke Tamako. Mojizu! Daisuke! Dozo! Yaps, akhirnya Tamako mengungkapkan juga perasaan suka kepada Mojizu. Tentu saja mereka berdua sudah dipastikan berpacaran. Dan anime ini pun tamat. Walaupun endingnya nanggung banget, tapi yang menarik dari anime ini adalah tentang mereka yang selalu bersama sejak kecil, bertetanggaan pula. Kalian pasti punya kan teman tetangga masa kecil kayak film Tamako ini. Dan secara diam-diam, kalian menyimpan perasaan gitu. Nah, coba deh ungkapin sekarang. Pasti ditolak.